Nah, di video kali ini saya akan mencoba memberikan salah satu rekomendasi tanaman hias gantung yang mudah dirawat dan tentunya cantik guys. Nah, ini dia. Yuk menanam tanaman hias gantung Hoya. Nah, buat teman-teman nih, apa sih sebenarnya seperti apa jenis dari tanaman hias Hoya yang saya miliki ini? Nah, ini dia guys tanamannya. Tara. Ini adalah tanaman hias Hoya koin. Kalau para penjual tanaman hias bilangnya seperti itu ya. Karena kenapa? Karena bentuknya itu besar-besar ya. Nah, ini bulat seperti halnya uang jenis koin ya, koin seribuan yang baru tuh. Nah, ini besarnya sama seperti ini. Ini saya sangat tertarik dengan jenis Hoya yang satu ini karena bentuknya itu daunnya besar-besar guys. Nanti kalau udah rimbun itu akan sangat luar biasa, daunnya itu besar-besar jadi kelihatan. Karena Hoya sendiri itu banyak jenisnya ya, ada Hoya yang negata, lalu yang berwarna pink dan sebagainya. Saya lebih suka Hoya yang seperti ini, yang hijau dan berbentuk besar-besar seperti bentuk Bitcoin ya. Nah, yuk kita deketin untuk kecantikannya. Nah, lihat guys, ini adalah bentuk dari kecantikan tanaman hias Hoya guys. Bentuknya itu tebal-tebal ya untuk dari tekstur daun-daun. Nah, ini dia tebal sekali seperti halnya Bitcoinan ya, bener ya. Besar dan tebal. Ingat, untuk tanaman hias yang daunnya tebal itu dominan untuk penyimpanan air di batang dan daunnya. Jadi jangan lupa untuk tanaman jenis seperti ini jangan keseringan disiram ya, nanti akan mudah lonyot dan membusuk. Makanya tonton video ini sampai selesai agar tahu cara perawatannya agar cepat rimbun dan tentunya tidak cepat membusuk dan akan awet, tentunya akan bercantik dari teras di rumah kamu guys. Nah, tonton video ini sampai selesai guys. Buat teman-teman yang belum mengetahui karakteristik dari tanaman jenis Hoya ini, itu lebih baik ditaruh di tempat yang teduh guys, misalnya di teras rumah, tapi dengan kondisi yang sirkulasi udara bagus dan terang suasananya pada saat siang hari. Biasanya kalau awal-awal pembelian kita kena kasih materi langsung, biasanya daun-daunnya akan menguning guys, lalu biasanya akan rontok untuk daun-daunnya. Nah, untuk mendapatkan tanaman hias Hoya gantung tentunya kita butuh namanya pot gantung guys. Nah, yuk langsung aja kita siapkan untuk pot gantungnya. Ini dia. A few moments later. Tara, ini dia guys pot gantungnya yang sudah saya siapkan, pot gantung tawon ya. Bentuknya putih seperti ini. Lalu untuk gantungannya bisa dicopot karena menggunakan plastik. Ini akan sangat cantik sekali ya. Ini untuk ukurannya saya pilih yang paling besar karena menjaga-jaga agar nanti tanaman semakin rimbun. Jadi kita tidak perlu lagi untuk mengganti ke ukuran yang lebih besar tentunya. Nah, di sini sudah saya siapkan pula untuk media tanamnya. Untuk Hoya sendiri itu tidak terlalu suka dengan siraman air ya, atau kondisi di mana media tanamnya itu menggenang untuk airnya. Jadi saya menggunakan sekam bakar, bisa juga dari kokopit ya, atau sabut kelapa itu juga bisa. Jangan lupa ditambahkan dengan pupuk kandang ya, misalkan pupuk kandang sapi ataupun kambing. Kita copot dulu ya untuk tangkai-tangkainya seperti ini. Nah, ini dia. Oke, sekarang kita pindah tanam yuk. Untuk media tanamnya kita kurangi ya, hanya untuk alasnya aja. Sekarang kita mulai pindah tanam ke pot yang putih ini agar lebih kelihatan lebih cantik lagi tentunya. Jangan kemana-mana guys, nanti saya akan memberikan teknik pupuknya agar untuk Hoya ini lebih rimbun. Karena sebelumnya saya mempunyai Hoya yang daunnya kecil-kecil juga dan sangat rimbun. Kita tepuk tuh bagian belakangnya seperti ini dari pot lamanya. Ini dia guys, kebetulan media tanam bawaan juga menggunakan sekam ya, sekam bakar, jadi tidak perlu dibongkar lagi, kita tinggal pindah aja. Nah, seperti ini. Oke. Oke guys, ini sudah saya pindahkan ya ke pot yang baru. Untuk sela-selanya ini yang masih kosong kita bisa ditutup dengan media tanam baru ya, karena ukuran potnya itu yang gantung yang putih ini itu lebih lebar. Jadi otomatis untuk samping-sampingnya ini banyak ruang yang kosong. Jadi kita isi nanti agar akarnya bisa tumbuh secara luas ya. Jadi untuk perkembangan tanamannya pun akan semakin subur dan besar tanamannya. Oke, kita isi ya sampai benar padat. Yuk kita isi. Nah, tada, ini sudah padat ya untuk samping-sampingnya. Sekarang kita bisa menambahkan sedikit pupuk kandang atau pupuk sapi ataupun kambing. Nah, seperti ini guys, kita tambahkan dengan pupuk kambing agar semakin subur ya. Kita berikan satu genggam di permukaannya. Nah, kalau sudah, gimana kelanjutannya?
kita bisa melakukan penyiraman langsung dengan air biasa ataupun dengan pupuk organik cair ataupun dengan air hujan beras guys, sebagai permulaan agar tanamannya itu segar dan bisa beradaptasi dengan lingkungan rumah kita ya. Dan sekali lagi, letakkan untuk tanaman Hoya ini pertama kali dari pembelian itu jangan dikenakan sinar matahari langsung, cukup ditaruh di teras rumah aja, dimana sirkulasi udara yang bagus dan pada saat siang hari itu suasananya terang. Nanti kalau mungkin sudah 3 bulan, 4 bulan sudah terbiasa dengan rumah kita, dengan suhu ruangan dan sebagainya, kita bisa mengadaptasikannya dengan sinar matahari langsung secara perlahan ya, dari pagi sampai siang dulu, hingga nanti kelamaan bisa ditaruh di tempat yang full sun. Keuntungannya apabila sudah terbiasa dengan adaptasi sinar matahari langsung, Hoyanya ini akan cepat pertumbuhannya dan daunnya juga kelihatan besar-besar, segar-segar, lebih bagus daripada peletakan di indoor. Oke, sekarang kita siram aja langsung yuk dengan pupuk organik cair. Yuk. Nah, oke guys, ini saya sudah siapkan ya air sebanyak 2 liter. Dan ini kita bisa mencampurkannya dengan air hujan beras ataupun dengan pupuk organik cair seperti punya saya ini guys. Seperti biasa, ini adalah pupuk organik cair buatan saya sendiri yang terbuat dari ekstrak daun kelor guys. Ekstrak daun kelor, keistimewaan dari daun kelor itu sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman apapun guys, mulai dari tanaman hias, tanaman hortikultura hingga tanaman berbuah, sehingga tanamannya cepat tumbuhnya, daun-daun baru akan semakin cepat tumbuh. Nah yuk langsung aja kita berikan untuk pupuk organik cair ini. Silahkan mau pesan untuk pupuk organik cair saya ini bisa WA aja ya di 0812 872 atau di kolom deskripsi, silahkan untuk mengetahui WA pemesanannya. Nah kita aduk sebentar, lalu kita siram. Sekarang jangan kemana-mana dulu ya, nanti saya akan memberikan gimana sih indahnya, cantiknya untuk tanaman Hoya ini setelah kita pindah di pot yang bagus berwarna putih ini. Makanya jangan kemana-mana, tonton video ini sampai selesai guys. Nah ini kita siram ya sampai rata agar akarnya basah oleh pupuk organik cairnya. Oke, kita lihat yuk untuk kecantikannya di pot yang baru ini. Jangan kemana-mana guys.